Positive Voice kali ini. Baik sahabat, sudah semakin siang dan semestinya memang hari ini kita jumpa dengan sahabat saya yaitu Kang Denny Aden. Tapi sepertinya beliau sedang sedikit agak flu ya, sehingga tidak bisa datang ke studio. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yos. Masya Allah, akhirnya jumpa lewat udara pagi hari ini. Sehat ya, Kang? Tapi flu-nya gimana? Kabar pagi ini gimana? Ya. Alhamdulillah baik, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman semalam acara sampai jam 2 malam, jadi rada perlu istirahat ya, perlu duduk dulu gitu. perlu istirahat dulu. Masya Allah. Baik, kan Kang Denny kiprahnya dalam dunia nasyid ini gimana, bisa diceritakan sedikit mulainya kapan dan sebagainya? Iya, ini sebenarnya kan bernasyid udah lama sekali ya, udah sangat lama. Ya. Udah 20 tahunan lah kurang lebih ya. 20 tahun ya, Masya Allah, 20 tahun bernasyid. Dari sejak saya pindah ke Jogja, hijrah ke Jogja. Saya dari Bandung ke Jogja itu 20 tahun yang lalu. Sebagai pemandu wisata. Sebagai penyanyi kafe. Pemandu wisata, penyanyi kafe, kemudian vokalis band, punya grup band dulunya. Nah, ketika di Jogja itu entahlah banyak bergaul dengan banyak sahabat yang mensupport saya untuk bernasyid gitu, membawakan lagu-lagu religi, sholawat dan lain-lain. Dan pada perkembangan selanjutnya pada tahun 2001 saya membentuk kelompok nasyid akustik pertama kayaknya di Indonesia itu. 2001. Namanya Eling Karpe. Oh, apa? Eling Karpe? Iya, Eling Karpe. Iya, itu nasyid akustik pertama di Indonesia. Saya bertahan 10 tahun dengan teman-teman itu. 10 tahun ya. Dengan teman-teman mahasiswa yang sama-sama satu frekuensi, mereka menyukai musik dan bergabung dengan saya dalam sebuah festival awalnya dulu, festival nasyid dan festival nasyid daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Baik. Nah, kehadiran kami alhamdulillah itu mendapat perhatian dan berturut-turut dalam festival nasyid itu kita memenangkan lomba sampai dalam waktu 1 tahun itu kita mendapatkan juara 1 tuh sampai 7 kali dulu. Juara 1 7 kali. Itu lomba nasyid antar mahasiswa, lomba nasyid antar umum, macam-macam itu. Tapi kita satu-satunya yang akustik, yang lain kan alirannya yang lain ya, ada rebana, ada akapela, ada ini, ada itu. Nah dari situ kita malah semangat dan akhirnya ada sebuah produser yang mensupport kita untuk mengeluarkan album perdana. Akhirnya keluar album perdana kami ya, yang berjudul Anak Adam. Anak Adam, baik, nanti itu ada saya sampaikan Anak Adam. Iya, Anak Adam. Album perdana kami. Kemudian di situ ya saya berkiprah dengan teman-teman nasyid, akustikan gitu kan. Dan akhirnya kita mendapat kesempatan untuk tampil di berbagai acara di Jogja dan sekitarnya. Bahkan sampai ke Tembilahan, Negeri-Hilir. Kita sampai ke Riau, sampai ke Semarang, Jakarta, Surabaya. Dari situ saya mengenal banyak kota ya. Ternyata di Indonesia ini luas sekali. Masya Allah. Ke berbagai daerah dapat kesempatan lewat nasyid itu bisa kemana-mana. Dan sampai kita mengeluarkan 3 album. Albumnya itu dulu dalam bentuk CD ya. Dalam bentuk CD? CD dan kaset. Kaset. Pertama kali dalam bentuk kaset itu. Kemudian yang kedua album Kinasih keluar tuh. Kinasih. Anak Adam, Kinasih, dan album Saum itu bersama Eling Karpe. Itu bentuknya dalam CD bukan VCD ya. Waktu itu masih CD. Dan sebelumnya kaset pita itu. Masih ada kaset pita itu dulu, ya. Alhamdulillah kita bisa bertahan sampai kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun itu bertahan dengan teman-teman mahasiswa loh itu. Sesuatu yang tidak mudah ya dengan teman-teman
itu bernasib 10 tahun tuh ya akhirnya kan setelah 10 tahun berlalu teman-teman harus pulang ke tempatnya masing-masing, berkiprah, beraktivitas, berkeluarga, pulang ke tempat masing-masing. Setelah Hingga itu, saya yang tertinggal di Jogja. jadi Anda bukan keluar, tapi memang kondisi yang memisahkan dengan teman-teman, Oh iya, sehingga kondisi yang memisahkan. jadi Iya. akhirnya bernasib Iya. solo gitu ya. Iya, iya. Jadi dari mulai tahun Lagu-lagu 2000, itu tahun 2010 sampai tahun 2000 sampai 2010. 2000 sampai 2010 ya, itu bersama-sama. Setelah itu 2010 Iya. bersendiri lah solo masih, ya. Masih jiwa-jiwa muda lah, kita masih mahasiswa awal gitu ya. Oke, nah tantangan apa muda-muda. nih Kang Denny hadapi saat bersama-sama dengan teman-teman tiba-tiba harus bersolo karir? Berarti kan harus dari nol lagi nih, mendedikasikan sendiri. Itu saya nggak tiba-tiba sih sebenarnya kan. Ada masa transisi waktu Oke, itu, kemudian masa saya transisi. buat kelompok nasid lagi. Oh, bikin lagi. Yang hampir Oke. mirip dengan Erling Karpen, namanya Sapu Jagat. Oh, Sapu Jagat. Oke. Oh ya, ada juga. Transisinya hanya 1 tahun, 2 tahunan lah gitu. 2000. Nah, kemudian pada tahun 2012, saya mendapat kesempatan dari Nirwana Record Surabaya itu untuk mengeluarkan album solo nasyid. Solo nasyid, waktu itu. oke. Belum ada sih dulu waktu itu yang ngeluarin album sampai sampai diproduseri, kemudian ini kecuali Mas Opik waktu itu ya. Oh iya, Mas Opik, iya. Album perdana. Betul. Itu alhamdulillah keluar album Sapu Jagat. Nah, itulah awalnya saya bernasib solo. Oke, baik. Dari situ dulu produsernya dari Nirwana Record Surabaya. Jadi saya warawirinya seputaran Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Madura. Jadi untuk promosi album lagu Sapu Jagat itu di Timur malah mulainya. Gitu. Malah di sana ya. Dan Nah, akhirnya di sana itu sejak lagu apa? sebanyak 20.000 keping. 20.000 keping VCD. 2000. Oh ya, masih VCD waktu itu ya. 20.000 keping itu zaman dulu tuh banyak sekali. Sudah cukup besar. 20.000 Betul. keping. Ya, VCD, dan saya lihat banyak terjual di kayak tempat-tempat wisata, terus kayak tempat ziarah-ziarah makam Wali Songo itu Jawa Timur ya. Jadi kayak PCD yang digantung-gantung tuh. Iya. Kayak di Sunan Ampel, kayak di Surabaya, di Sunan Bonang, di Kudus itu tuh. Saya lihat PCD saya ada di situ. Itu zamannya waktu itu ya. Dan itu jadi masih di wilayah timur ya, Kang Denny? Masih wilayah timur ya? Nah, waktu itu masih wilayah timur. Nah, kemudian kapan mulai mengekspansi ke beberapa daerah? Album Sapu Jagat ini kemudian tahun 2000 suatu hari tahun 2012 saya makan di sebuah rumah makan Padang ya di Jogja. Tiba-tiba ada pelayannya bilang, "Saya tiap hari lihat Masnya di YouTube loh," katanya. Oh, Kang Denny Aden di YouTube loh. Dan gitu saya ya. juga, Oke. Iya, dia bilang gitu. Dia pelayannya gitu. Oh, di YouTube. Waktu itu YouTube belum ramai kayak sekarang. Belum ya. kayak sekarang, betul. Ternyata beliau itu salah satu pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja wanita di Hong Kong. Oh, gitu. Baik. Justru orang Hong Kong ya? Nah, di Hong Kong. hingga kemudian ternyata beliau pun punya majelis di Hong Kong, ikut pengajian gitu. Baik. Akhirnya sejak pertemuan itu saya diundang, bisa mau nggak ke Hong Kong? Gitu. Sebelum saya nggak kebayang ke Hong Kong kayak apa sih gitu kan? Masya Allah. Ayo kalau mau ke Hong Kong, saya tidak berselang lama, sebulan kemudian tiba-tiba dia beliin tiket pesawat gitu. Ternyata di konsep acara di sana ya, saya hadir di Hong Kong untuk pertama kalinya tahun 2012. 2012, Masya Kaget Allah. juga ya lihat tempatnya, lihat suasananya. Antusiasnya juga cukup bagus ya. Negeri beton ya. Antusiasnya saya awalnya ada yang nonton nggak sih di Hong Kong gitu kan? Ya zaman itu kan nasid atau belum seramai sekarang, belum ya. Sekarang, betul. Nah, namun alhamdulillah untuk pertama kali ke Hong Kong rupanya saya mendapat sambutan yang luar biasa dari orang Hong Kong itu ya. Sampai untuk menonton pertunjukan
penampilan nasyidnya itu sampai 2 session gitu. Masya Allah. Jadi pagi itu jam 9 sampai jam 12, nanti setelah sholat duhur misalnya ya jam 1 sampai jam 4 ada session kedua. Mereka antri dan bayar tiket gitu waktu itu. Dari situlah ternyata saya di Hong Kong lagu Sapu Jagat ini udah banyak tahu karena orang lihatnya di YouTube dan dari mereka saling nge-share ke teman-temannya, dari satu orang ke yang lain. Masya Allah. Iya, Kalau di YouTube itu di Indonesia di YouTube belum populer. Maksudnya YouTube-nya itu belum populer waktu itu. Belum, karena di Indonesia orang waktu banyak nonton TV ya. Betul. Jadi YouTube saya aja nggak pernah buka YouTube kan waktu itu 2012 itu. Iya. Ya. Akhirnya ternyata pengaruh sekali ya ketika sebuah lagu, sebuah karya ada di sebuah media platform atau di media sosial atau di apa saja, sangat pengaruh. Dan ya salah satunya yang saya rasakan itu lagu Sapu Jagat ini membawa saya terbang ke Hong Kong. Masya Allah. Gitu. Dan itu padahal waktu itu tidak ada promosi yang gencar-gencar sekali ya Kang Denny ya? Nggak ada. Hanya pihak produser itu memasukkan lagu Sapu Jagat itu di platform digital. Bahkan pernah promosi ketika keluar lagu Sapu Jagat itu promosi di 100 TV swasta. Oh, sempat juga di Indonesia. Oke. Iya, tapi itu kan produser ya. Iya. Bahkan produsernya itu orang Chinese ya, yang produser saya itu. Masya Allah. Bukan orang Muslim waktu itu juga. Iya. Tapi mereka sangat hati-hati lah ketika lagu Sapu Jagat itu dikeluarkan. Ininya kan lagu-lagunya di dalamnya ada sholawat, ada ini, hingga mereka menyiapkan suatu orang ahli, ustadz. Ini betul nggak sih bacaannya? Ini artinya takut menyalahi, betul nggak sih lagu-lagu religi? Sampai seperti itunya ya? Sampai sebegitunya, karena mereka takut kecolongan, takut lagu udah bagus-bagus, diangkat. Iya. Takut lagu udah bagus-bagus, tiba-tiba salahan misalnya kayak gitu. Baik. Nah, Kang Denny, dari sekian lagu yang Kang Denny sudah luncurkan sampai saat ini, ya, itu, ini Kang ada Zelina Konza sepertinya. Iya. Zelina sudah besar sekarang ya, Zelina ya? Zerlina Konza, Zerlina udah satu paket ya. Udah kelas 1 SMP sekarang. Kelas 1 SMP. Kang Denny, oke, bicara soal lagu-lagu tadi. Dari semua lagu yang Kang Denny terbitkan, lagu apa yang benar-benar membuat Kang Denny itu terasa benar-benar sudah pas di dunia nasyid? Lagu apa yang paling berkesan banget dari semua lagu-lagunya, nasyid-nasyidnya? Bagaimana? Dari Kang Denny semua banyak nasyid-nasyid sudah dikeluarkan. Nasyid mana yang paling berkesan menurut Kang Denny untuk dunia nasyid Kang Denny? Lagu mana? Nasyid mana? Yang paling berkesan? Selama ini lagu. Iya. Lagu nasyid. Bagi saya sih semua ingin membuat itu semua berkesan ya. Gitu. Oke. Tapi semua punya cerita, semua punya sejarah. Punya perjuangan untuk membuat sebuah karya, sebuah lagu ya. Nah, tapi yang dulu yang lagu yang paling berkesan ya gitu. Itu adalah lagu Sapu Jagat. Sapu Jagat, wah berarti Sandri harus diputar nanti Sapu Jagat ini. Sapu Jagat ini tadi saya bilang tadi kan itu lagu itu membawa saya ke Hong Kong. Dari penampilan pertama di Hong Kong, kemudian 2 bulan kemudian diundang lagi ke Hong Kong, 2 bulan lagi. Jadi akhirnya ke Hong Kong tuh per 2 bulan sekali. 2 bulan sekali selama 5 tahun. Hampir berapa? Selama hampir 5 tahun itu warawiri ke sana ke Hong Kong. 2 bulan sekali. Ke Hong Kong, ke Macau, Guangzhou, Cina. Guangzhou, Cina. Oh iya, dan saya pernah. akhirnya mendapat kesempatan juga sampai ke Singapura, Malaysia, dan Patani, Thailand Selatan. Masya Allah. Akhirnya ke beberapa mancanegara ya. Kalau ke Guangzhou saya pernah tuh ke Cina. Sudah hampir di sana juga ya? Sudah tampil di sana juga ya? Iya, kalau di Cina juga akhirnya saya tidak hanya bernyanyi ya, tidak hanya bersenasid maksudnya. Bernasyid, baik. Akhirnya saya membuat majelis, misalnya Bali suka kumpul-kumpul aja tiap hari Minggu, mereka liburan duduk-duduk aja dari pagi sampai sore. Jadi ada akhirnya majelis. saya buat majelis dengan mereka. Akhirnya kurang lebih hampir 100 majelis ya di Hong Kong itu. Kita bentuk aja pokoknya. Ada 100 majelis. Ini 100 majelis subuh, ya?
kurang lebih itu selama kurun waktu saya 5 tahun warawiri itu kita bentuk majelis, dan akhirnya majelis itu berkembang sendiri, mengundang ustadz, Masya mengundang Allah. penceramah, mengundang penasyid, pesolawat dari Indonesia. Akhirnya kan siar di Hong Kong tuh ramai sekali Betul. sampai sebelum pandemi itu ramai gitu. Cepat ramai, Masya Allah. Baik, Kang Iya, Denny. jadi itu ada sejarah. Baik. Ada apa namanya yang membuat saya itu ya lagu Sapu Jagat itulah yang salah satunya membawa saya bisa sampai ke warawiri, ke mancanegara, dan mendapat kesempatan untuk bahkan tidak hanya di sana ya, tapi perform juga kita mendapat kesempatan seperti di wilayah budaya internasional yang penyelenggaranya negara Nepal itu ya, India. Dan India Nepal itu pernah saya tampil sekitar 3 kali dalam event Harmony Culture ya, sebuah event budaya internasional yang diselenggarakan oleh negara Nepal ya. Dan saya salah satu-satunya yang menampilkan sholawat dan nasyid di kancah itu. Semua yang lain dengan budayanya sendiri-sendiri. Seperti Kanada, China, Sri Lanka, India, mereka dengan budaya masing-masing, tarian dengan apa gitu ya, budayanya sendiri-sendiri. Nah begitu kita tampil Indonesia, saya bawain sholawat dan nasyid lagi. Mereka juga nanya, ini apa gitu? Bagi mereka baru ya, Masya Allah. Itu waktu itu ya heran-heran juga, tapi itu kesempatan saya untuk menjelaskan dalam perspektif saya bahwa Islam itu the beautiful religion. Islam jadi beautiful religion. Banyak sesuatu yang indah. Jangan lihat yang lain-lain yang menakutkan, yang apa, tapi kita bisa menyampaikan ini loh. Perspektif lain tentang Islam itu salah satunya lewat seni, lewat budaya. Ini bisa kita perkenalkan. Tidak hanya Islam tapi juga Indonesia sebagai mayoritas Muslim. Betul. Ada budaya yang lain, budaya yang berkembang di masyarakat itu. Salah satunya adalah budaya mereka, cara orang Indonesia membawakan sholawat ya kayak begini, gitu misalnya. Oke, Kang Denny, kita sudah tahu siapa Kang Denny, kiprahnya dalam dunia nasyid. Nah, sekarang Kang Denny punya program baru yaitu Nasyid Backpacker. Apa nih Nasyid Backpacker nih? Nah, baru kita masuk ke Nasyid Backpacker nih. Ya, itu dia. Nasyid Backpacker sebenarnya bukan program yang saya buat, bukan ya. Tapi Nasyid Backpacker itu adalah salah satu sebutan dari media. Dulu pertama kali saya disebut sebagai Nasyid Backpacker itu adalah sebuah majalah dari Nepal. Nama majalahnya Etnik. Itu dari Nepal ya. Dari Nepal, negara Nepal. Kemudian berkembang teman-teman pers India dan lain-lain itu mereka dari Nepali Society yang di Hong Kong itu. Ketika saya perform bernasyid di Hong Kong, kan saya tampil tidak hanya di panggung ya. Kadang saya harus di taman, kemudian di pinggir jalan, kayak orang ngamen gitu. Kemudian di atas pasar di Hong Kong itu, di bawah jembatan. Bernasyid itu bagi saya pokoknya indah, sampai akhirnya mereka lihat selalu ternyata ada yang menguntit gitu loh, ada yang ngikutin orang. Ternyata mereka wartawan Nepal, akhirnya mereka kenalan. Wartawan Nepal, India yang di Hong Kong gitu. Akhirnya mereka mengenal saya nasyid. Akhirnya ya saya jadi kesempatan untuk menyampaikan tentang nasyid itu apa, sholawat itu bagaimana gitu. Padahal mereka bukan orang-orang Muslim, bukan, tapi ternyata mereka jadi sahabat saya, jadi teman-teman saya untuk menyampaikan berita. Akhirnya diangkatlah tentang ada seorang pria Indonesia yang warawiri ke Hong Kong katanya untuk menghibur gitu, menghibur hati perasaan orang yang sedang sedih. Dia bilang gitu ceritanya. Dalam tulisan itu ya. Yang sedih katanya orang-orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong itu banyak yang lagi sedih-sedih. Terus orang Filipina juga pada ikut tuh, pekerja-pekerja orang Filipina itu pada duduk-duduk ikut-ikut di situ dengerin saya. Akhirnya
akhirnya mereka tulis kisah saya itu dengan tulisan judulnya yang besar sekali, Nasib Backpacker from Indonesia. Awalnya Betul. itu ya, sehingga Iya, Anda itu terkenal ceritanya. dengan Nasib Itu Backpacker. sampai sekarang wartawan-wartawan itu berteman dengan saya Masya dengan baik Allah. ya. Sekarang lewat medsos, lewat apa, dan bahkan mereka lah yang membawa nama Nasib Backpacker dan membawa aktivitas saya itu sampai ke ranah luar negeri, dan saya diundang beberapa kali, bahkan sampai menjadi juri di acara Voice ASEAN. Itu sebuah ajang lomba nasid se ASEAN di Patani Selatan di Thailand. Baik. Nah, Kemudian kemudian untuk menjadi juri juga di Munsid TV. Munsid TV ini tahu. di Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Kalau itu betul. nasid murni itu. Murni semua nasid. Nasid murni pakai Arab, pakai bahasa Arab gitu, nggak Masya pakai Allah. musik. Dan jadi juri juga itu ya? Di- Masya Allah. Jadi juri ya. Masya Saya pernah Allah. jadi juri di sana. Padahal saya banyak keterbatasan lah Bahasa. bahasa dalam apapun, banyak keterbatasan, tapi saya tetap ingin ya belajar. Iya. Belajar sepatah dua patah kata. Oke. Saya pun kenapa mereka mengamanahkan saya juri, Masya padahal Allah. istilahnya dalam bahasa pun saya biasa aja gitu. Ini kan, Allah Bang. sudah Tapi kasih itu- jalan ini, Masya Allah. Iya, makanya kita harus berani aja lah. Berani Iya. tapi bertanggung jawab, harus sambil Betul. belajar. Gitu. Baik, Kang Denny. Nah, saya dengar lagi, Kang Denny sedang bikin buku Nasib Backpacker. Betul? Iya. Apa sih? Isi bukunya apa Betul. tuh? Isi bukunya apa? Nasib Backpacker bukunya tuh. Iya, Nasib Backpacker ini saya punya ide ya, bahwa kita tidak warawiri terus lah, tidak akan menjadi tua, nanti suatu saat akan kembali ke haribaan Allah ya. Iya, betul. Tentunya saya harus ya mencoba ingin bercerita, karena kalau lewat tulisan itu mungkin orang kan baca ya, kan tahu bagaimana suka duka menjadi nasib backpacker. Saya tulis, saya pilih 100 aja gitu. 100 kisah yang bagi saya sangat berarti, sangat bermakna dalam perjalanan nasib saya. Nah, itu kemudian saya tulis dalam sebuah buku yang berjudul Nasib Backpacker. Oke. Nah, saya ceritakan bagaimana saya bisa bernasib sampai ke Timika, Masya ke Allah. Sorong, ke Masya Papua Allah. ya. Kemudian bagaimana saya mendapat respon positif dari masyarakat Nusa Tenggara Timur di Pulau Alor ketika saya bersiar ke sana, bahkan dibuatkan klip di sana, klip sholawat, dan saya terharu juga karena bukan orang-orang Muslim, Bukan orang Muslim. orang-orang Muslim aja itu yang suka dengan nasyid. Orang non Muslim pun bantu ya. mereka membantu menyiapkan piranti, menemani, menyiapkan makanan. Jadi saya juga terharu. Jadi kita harus ceritakan bahwa ketika kita menjadi minoritas, saya kan minoritas di sebuah betul. tempat. Kita diuji keberanian kita, keberanian untuk menyampaikan bahwa I am Muslim. Saya Muslim. Orang Muslim itu tidak minum arak, tidak ini, tidak itu. Jadi harus menyampaikan secara detail. Jangan sampai kita malah menjadi bagian dari mereka. Betul. Dan ketika berkumpul dengan teman-teman budaya, dengan teman-teman para musisi atau para seniman internasional, itu saya mendapat kesempatan istilahnya untuk menyampaikan bahwa saya Muslim tuh nggak begini, makan pun pakai vegetable oil gitu. Jadi ketika itu malah mereka menghargai dan sangat baik. Bahkan mereka begini, halo, ini teman saya Denny Aden nih dari Indonesia, dia tidak minum alkohol ya, dia makannya pakai vegetable oil, jangan sampai tercampur dengan minyak babi kayak gitu misalnya. Itu luar biasa sekali, saya terharu, bahkan mereka menyampaikan itu dengan tulus. Bagaimana? Makanya kita ketika menjadi minoritas kita diuji keberanian kita, dan ketika menjadi mayoritas kita diuji toleransi kita. Betul. Jadi di sini lewat apa? Lewat nasyid, lewat sholawat ini kita ingin sampaikan pesan-pesan Rasulullah yang tersirat ya, yang tersirat bahwa kita bersaudara, berteman ya adalah harus karena Allah. Semuanya akan menjadi indah, semuanya akan menjadi mudah, menjadi baik gitu. Baik. Nah,
banyak sisi-sisi yang lain yang ingin saya tuliskan di buku Nasib Backpacker ini. Sekarang baru 50% lah Bang Yos, belum selesai ya. Jadi kita tunggu nih 100 rencana ya, 100 kisah rencana ya. Ini 100 kisah. Oke. Dari mulai misalnya saya pernah ngisi acara di sebuah tempat di Jogja itu di dalam banget ya, istilahnya pedalaman gitu. Kampung. Oke. Itu kita perform ke sana sampai panitianya bilang, maaf kami tidak bisa ngasih bisaroh ya, katanya untuk ngasih. Oh ya nggak apa-apa. Ternyata mereka memberi bisarohnya lewat dengan dua karung kelapa. Masya Allah. 2 karung kelapa dikasih Kang Denny Aden. Masya Allah. Banyak cerita. Baik Kang Denny. Cerita lucu. Ini gitu. Sepertinya Kang Denny kalau misalnya nanti sudah jadi bukunya bakal banyak orang pengen tahu sebagai motivasi untuk mereka juga berkiprah dengan bidang apapun itu. Baik Kang Denny, ini waktu kita sudah hampir habis, tapi mungkin ada satu pesan nggak? Ada satu pesan nggak buat teman-teman bagaimana berkiprah Kang Denny dalam dakwah nasyid ini? Ada satu pesan buat teman-teman, silakan. Ya, buat sahabat pendengar, sahabatku dimanapun berada ya. Sebentar lagi kita mau masuk Ramadan ya, kita persiapkan dari sekarang dengan fisik, psikis kita semua siap insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini kita diberi kesehatan, diberi kelancaran, bisa menjalankan ibadah puasa. Terlihat sekali mulai sekarang sepertinya kita akan menjalankan puasa dengan normal lagi, melaksanakan tarawih, melaksanakan tadarus dan lain-lain. Ayo kita nikmati mumpung kesempatan itu ada, jangan disia-siakan. Selama kita masih punya waktu, kita punya badan kita sehat, pikiran kita baik, normal, jangan disia-siakan. Karena itu sangat berharga bagi kita. Oleh karenanya tebar kebaikan, walaupun sangat kecil tapi tetap semangat, tebarkan kebaikan, tetap tebarkan semangat dan tebar silaturahmi. Dan saya salah satunya menebar silaturahmi ini lewat nasyid dan sholawat, dan alhamdulillah bisa sampai ke Batam berkali-kali. Dan juga hari ini saya ke Batam dalam rangka menghadiri undangan peserta dan panitia Festival Nasyid dan Sholawat se-Kota Madia Batam yang ke-7 tahun 2022. Mereka dengan membawakan lagu-lagu saya yang dilombakan. Saya ucapkan terima kasih semuanya kepada peserta dan panitia yang berlokasi di Kapling di Taman Firdaus Punggur ya. Punggur di Kapling Taman Firdaus Punggur. Semalam peserta ada sekitar 30-an peserta, luar biasa, bagus-bagus, keren-keren. Mereka ada ibu-ibu dan remaja putri. Terima kasih buat masyarakat Batam khususnya yang sangat antusias, hingga kalau diselenggarakan Festival Nasyid dan Sholawat itu nggak pernah sepi, selalu rame ya. Dulu dari Pasar Indo, kemudian keliling nih, dan yang sekarang ke-7 ada di Punggur. Baik, gitu. Masya Allah. Kang Denny, bincang-bincang pagi ini walaupun kita tidak jumpa, hanya lewat udara, tapi mudah-mudahan ada kesan yang bisa kita ambil luar biasa. Terima kasih. Baik, juga. Terima kasih Kang Denny ya, sampai jumpa lagi, nanti kapan-kapan kita bisa jumpa. Baik. Iya. Terima kasih Bang. Oke, Assalamualaikum Kang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, itu bincang-bincang kami dengan Kang Denny Aden, dan mudah-mudahan ini satu pembelajaran pagi ini, satu inspirasi terbaik buat kita bahwa berdakwah itu lewat apapun, dan ini lewat nasyid, dan ternyata satu tadi, sebarkan silaturahmi ke siapapun dengan cara apapun yang baik-baik. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Kang Denny dengan nasyid tadi menghibur orang, memberikan nasihat lewat nasyid, tapi ternyata bisa sampai ke Hong Kong berkali-kali, bahkan selama 5 tahun 2 bulan sekali ke Hong Kong, bahkan beberapa negara. Positive Voice.